Sampai kan pas lagi diobatin si cewek yang kesurupan itu kayak yang terbang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio di episode Story Hidup dalam channel ini. Nah, mungkin sebelum berbincang-bincang kita temani dulu dengan kopi Ababil, yaitu kopinya orang-orang muslim. Makan seruput dulu. Seruput. So, Alhamdulillah, dalam malam ini saya kembali kedatangan Kang Abi. Gimana Kang Abi, sehat? alhamdulillah. Nah, insya Allah Kang Abi akan menceritakan kelanjutan cerita yang kemarin. Mungkin yang kemarin belum beres ya Kang Abi ya. Nah, mungkin kemarin sampai pulang ya Kang Abi ya. Sampai pulang. Nah, mungkin Sobat Remi penasaran, yalah kita lanjutkan cerita Kang Abi. Nah, Kang Abi. Jadi kan kita pulang tuh. Kita pulang sampai di rumah karena kita sepakat. Setelah pulang ke rumah kita kumpul. Nggak langsung bubar, kita kumpul di rumah si cewek yang kesurupan itu. Jadi udah direncanain tuh. Jadi supaya yang tadi kan kita mengalami yang namanya kejadian yang menyeramkan, sehingga untuk menghangatkan atau takut terjadi apa-apa gitu kan kalau pisah-pisah, sehingga kita inisiatif atau kita setuju untuk kumpul di rumah yang si cewek yang kesurupan. Nah, pada malam itu kita ngobrol sama orang tua yang kesurupan, kita ceritain kejadiannya seperti apa, dan ya refleksi si orang tuanya kaget karena terjadi hal seperti itu. Jadi ya istilahnya takut asli. Nah, tapi tidak terjadi apa-apa. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Kita tidur aja ya. Nah, pas besoknya di pagi hari ya kita aktivitas seperti biasa. Ya maksudnya kayak yang sekolah, yang kerja, yang dagang. Nah, pas sore hari kita istilahnya janjian gitu. Kita kumpul lagi di rumah yang kesurupan. Nah, pas di rumah yang kita nongkrong biasalah untuk memudarkan ketakutan atau rasa was-was itu, untuk menghangatkan lagi, istilahnya tadi lah, untuk memudarkan pikiran-pikiran yang horor atau yang mengerikan, yang aneh-aneh. Nah, kita emang yang punya perasaan agak takut, tapi di bawah santai gitu. Kita bawa santai aja. Nah, setelah sholat maghrib berjamaah di rumah itu, terus sholat isya berjamaah. Nah, pas setelah itu terjadi lagi kesurupan. Si cewek yang kesurupan itu kesurupan lagi malam. Di situ malam itu kesurupan lagi. Itu semua kaget. Kan dia teriak-teriak kan. Wah, teriak-teriak ya. Istilahnya mah ya yang kesurupan gimana lah ya. Yang teriak. Nah, setelah itu ya udah kita inisiatif untuk panggil ustadz untuk menyembuhkan. Manggil ustadz untuk menyembuhkan. Nah, kita panggil ke rumah. Ya udah diberesin aja. Kita di luar. Kita diamnya di teras, si ustadz di dalam ya buat nyembuhin si cewek yang tadi. Terus si cewek yang tadi itu diurusnya di dalam rumah sama orang tuanya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Nah, setelah itu keluar si ustadz, beres, dia ngasih air ya buat diminum buat minumnya, itu beres, clear, nggak ada apa-apa. Tapi ya kita inisiatif lagi karena kita merasa takut terjadi hal-hal yang mengerikan lagi. Kita nginep lagi di sana. Ya, ada yang pulang juga, ada yang nginep. Oh, itu hari ke-1. Lanjut hari kedua. Oh, jadi berlanjut karena kita masih takut ya. Kita nginep lagi di rumah. Besoknya aktivitas seperti biasa lagi. Pagi-pagi biasa, yang kerja, yang sekolah, pokoknya aktivitas biasa aja di pagi hari. Pas sore hari kumpul lagi. Nah, pas kumpul lagi hari kedua itu kita istilahnya ngobrol. Ternyata teman saya yang bawa cewek yang indigo
yang indigo cerita ke teman-teman bahwa yang WA lah chattingan sama dia, kasih tahu kalau di rumahnya itu terjadi hal-hal yang aneh, kayak misalkan barang-barang yang jatuh. Jadi kayak yang ada yang ngikutin. Nah setelah itu karena takut, si yang cowok yang temannya yang indigo itu ngejemput dia, kan itu rumahnya jauh di Banjaran, dan dia jemput untuk dibawa ke sana, ke lokasi kita gitu. Oh jadi kumpul di sana. Kumpul. Ya tadinya pengen istilahnya takut terjadi apa-apa. Ya pengen langsung diceritain ada apa sih gitu. Nah, setelah datang mau mencerita kesurupan lagi si cewek yang kesurupan. Di dalam kesurupan. Nah, kesurupan dia teriak lagi. Jadi nggak jelas, mau ditanya nggak ngejawab, pokoknya teriak kayak yang nangis teriak. Dan nangis teriak, kita panggil lagi ustadz yang kemarin, datang lagi. Nah setelah datang itu yang si cewek ya diobatin itu beres, udah clear, beres lagi. Nah udah clear, pas yang indigo itu kita mau masuk ke dalam, yang si indigo itu langsung tiba-tiba pingsan atau tepar. Dia langsung istilahnya jatuh tersuntuk gitu. Nah, dia istilahnya langsung kejang-kejang gitu. Kejang-kejang ya kesurupan lah. Jadi langsung kesurupan si cewek yang indigo tadi. Kaget kita. Nah, langsung si ustadz, karena ustadz tadi masih ada, langsung diobatin. Tapi yang anehnya kan itu disuruh pegang semua. Jadi si cowok-cowok pegang semua. Pegang si cewek. Yang jadi aneh itu kita yang pegang itu kan cowok, tapi si tenaganya itu melebihi kita yang pegang 5 orang, tapi yang 5 orang itu nggak bisa nahan tenaga si cewek tadi. Kan itu aneh, sampai kan pas lagi diobatin si cewek yang kesurupan itu kayak yang terbang gitu lah, sampai ya istilahnya nggak terbang tinggi, cuman dia ngambang lah intinya. Di situ mulai kaget. Nah terus udah gitu ya isinya kayak ditantang gitu lah sama ustadznya, beres aja, langsung udah beres, langsung dikasih minum lagi, dikasih air supaya ya minum lah. Setelah itu beres ya udah pulang aja, yang cewek juga pulang. Nah kita nginep lagi di sana karena takut. Tadi intinya mah kita ngumpul itu pertama takut, kedua supaya istilahnya nggak sendiri gitu di rumah. Setelah itu kita biasa aja ya, besoknya bangun aktivitas seperti biasa. Sore, jadi anehnya itu pas menjelang sore keadaan yang takut, keadaan yang balik lagi ada balik laginya itu pas sore hari. Jadi pas siang atau aktivitas ini biasa aja. Nah pas datang di sore, ini hari ketiga berarti? Ini hari ketiga. Nah pas datang di sore hari itu kita merasa agak aneh lagi. Nah, udah gitu kesurupan lagi pas malam-malam kesurupan lagi. Nah, udah di situ kita nggak manggil ustadznya tadi, nggak, langsung disuruh manggil emangnya teman saya, pamannya teman saya, suruh panggil datang gitu. Saya kak, jadi diskusi saya mang didinya bawa ke dia cina gitu, panggil ke dia. Nah terus emang kedengar juga kejadian ini sama emangnya dia kedengar. Jadi istilahnya mah sebelum kita ini udah ada yang curhat lah ke sana gitu. Kayaknya mah dia curhat ke emangnya. Nah, kata emangnya kalau ada apa-apa lagi panggil. Ya udahlah. Hari itu kita panggil emangnya. Yang berangkat itu 2 orang kan. Jauh jaraknya? Ya lumayan lah, agak jauh dari tempat kejadian. 2 orang yang yang istilahnya nyusul si paman tadi teh. Dia udah tahu istilahnya udah di WA, udah di chat suruh datang, tapi ini dijemput karena ya terlalu lama atau apa, kita suruh 2 orang jemput. Nah teman saya nyerita pas di perjalanan si emangnya itu ngelihat kita datangnya itu bertiga, padahal kan datangnya berdua. Waduh. Tapi si emang itu ngelihat bertiga, soalnya si emangnya bilang Abi masa tiluan cina. Nah si 2 orang pakai motor itu teh? Enggak, atau jalan. Masih di daerah situ. Tadinya satiluan. Nah, udah sampai situ.
yang berdua ini kaget, langsung bilang sih Mangi, oh ya udah nges dan nonton di pikiran cina gitu cek Mangi. Saya we angkat itu, angkat itu hujan rintik-rintik, makin serem kan, udah main di kondisi lagi serem, ini makin serem. Nah si cewek yang kesurupan masih kesurupan sampai dia datang, amannya itu datang, langsung diobatin langsung beres. Nah terus kata si Mangnya, coba istilahnya mah diadanan lah gitu, tiap pojok-pojok rumah itu disuruh diadanin. Nah karena mungkin teman-temannya menganggap saya ngaji atau apa, ya udah sama saya gitu tunjuk ya pengadaan di setiap pojok ya udah saya adanin pikiran saya udah beres. Ya, terus juga saya ngerasa ya udah kalau buat adan ya udah adan aja gitu kan. Ya, sebenarnya saya juga masih bingungnya itu kok ini bisa sampai kesurupannya ada beberapa kali terus berturut-turut terus di hadapan saya gitu, kenapa bisa terjadi, sedangkan saya dari dulu tidak percaya yang namanya hal seperti itu ya, tapi ya udahlah suruh adan ya udah saya adan, karena saya berpikirnya takutnya saya jadi musyrik gitu kalau misalkan melakukan hal-hal kayak misalkan contoh kata si yang ngobatinya ini harus minum ini harus nyimpen bawang ini harus ini, kan saya takut kalau ngelakuin takut jadi musyrik. Biasanya kan sok segala hayang kan gitu kan kasurupan hang kopi kan, tapi ini enggak, ini teriak-teriak. Nah, setelah itu udah diadanin sama saya, udah beres clear. Nah, kita nginep lagi di situ, kita nginep rame-rame lagi, kita nginep, tapi nginepnya itu enggak di tempat itu, nggak di si cewek. Tapi, jadi malam ketika itu bisa. Jadi kita nginep di rumah teman saya yang satu lagi, tapi si posisi rumahnya itu berhadapan sama yang si cewek tadi. Nah, kita nginep di sana. Udah saya tidur aja, kita nginep kayak biasa aja ngobrol-ngobrol sampai gelap tidur aja. Nah, pas di malam hari, malam hari ya tengah malam maksudnya. Pas di tengah malam itu saya dibangunin. Terus saya dengar kayak ada yang ngaji. Pas saya dengar ada yang ngaji, saya dibangunin. Dan ternyata itu cewek yang kesurupan ada di situ. Lagi kesurupan. Iya di rumah itu. Padahal si cewek itu nggak ada di situ gitu. Maksudnya ya dia tidur di rumahnya. Tapi nggak tahu kenapa. Ya kata teman saya sih dia datang sebelum kesurupan, dia datang, dia sambil nangis katanya dia datang. Dia kesurupan di situ. Nah kesurupannya itu dia sampai ngungkit-ngungkit atau dia bilang hayang pulang. Padahal kan posisinya itu udah pulang, udah di rumah gitu kan. Gimana tadi hari kan gitu. Hayang pulang ya. Ya saya berpikir ya, kenapa ada di sini, udah pulang di sana. Tapi ini posisinya dia lagi merem, sambil teriak. Pengen pulang. Langsung inisiatif saya tanya, emang ada di mana? Ya maksudnya ke cewek itu, emang lagi di mana? Dan si cewek itu ngejawab, dia lagi di curug yang kemarin gitu. Oh itu dia ada di situ. Dia ngomong jelas gitu bahwa dia ada di tempat yang kemarin kita diam, tapi dia sendirian. Terus gelap. Ya karena hutan kan gelap. Nah, terus dia bilang, saya pengen pulang. Terus saya pengen pulang. Nah, ini yang ngaji kan terus ngaji. Nah, dia bilang juga, itu yang ngaji kencengin katanya. Kata cewek soalnya dia ngelihat cahaya kalau pas ngedengar ada yang ngaji. Ya udah langsung sama saya tarik yang ngaji nanya. Saya terus dibimbing sok kita tuturkeun nu caang terus lu nya jalan ke yang caang tadi. Setelah itu dia bilang lagi kurang kencang katanya. Ya udah saya bantu buat baca Al-Qur'an. Ya udah saya bantu terus dibimbing sama yang temannya. Sama pacarnya lah atau suaminya sekarang, dibimbing terus ya kita baca Al-Qur'an. Baca dan alhamdulillah dia keluar. Pas keluarnya itu dia bilang dia udah ngelihat apa sih namanya kebun teh. Kan sempat saya bilang waktu kemarin bahwa pas datang ke kebun teh itu kan kayak rasa itu kayak udah kepalanya udah seger, beda dengan pas keadaan di hutannya. Ya pas keluar atau pas ngedeketin cahaya udah berhasil, dia keluar di kebun teh. Nah udah sembuh aja ya, udah sembuh dia pulang ya kita tidur. Nah, besoknya pas ya biasalah ya yang pas sore hari kita kumpul. Itu hari kelima ya? Itu hari kelima kita kumpul. Si cewek indigo kan ada, cewek indigo itu ada karena main gitu. Tapi udah nggak ada apa-apa ke cewek indigo. Pas dia datang
dia cerita ke teman-teman. Jadi cerita bahwa pas waktu di sana, pas pulang kan kita pas udah beres nyembuhin si cewek yang dari si kuncen itu. Nah, pas kan dia pulang. Nah, pas kita dalam perjalanan pulang menuju yang kebun teh tadi yang pas di hutan, cewek indigo ini dia bilang bahwa pas setiap perjalanan ada yang ngeliatin kita. Terus juga sosok perhatian. Ada sosok yang ya istilahnya ngeliatin tapi banyak gitu. Enggak satu tapi banyak orang yang ngeliatin. Di situ kita kaget juga. Terus karena emang di situ tidak ada kejadian kesurupan hari itu, kita cerita. Nah di situ saya mulai ngomong sama teman-teman, kalian nggak waktu pas ada keluarga yang ngasih apa sih Ya, kayu putih. Nah kan kita udah sampai ke puncak kan, ke apa sih, ke lokasi, tapi di lokasi nggak ada kan, nggak ada sih keluarga itu. Sedangkan yang namanya jalan atau jalur yang kita lalui itu nggak ada tujuan lain selain ke Curug itu. Terus si posisi atau si apa sih bawaan keluarga itu kayak mau piknik gitu, kayak mau main aja, tapi pas di lokasi nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua kan kita pulang rintik-rintik. Nah pas pulang rintik-rintik sampai ke tujuan nggak ada juga. Terus kita kan kejadian kesurupan di sana udah malah lagi hujan. Terus kejadian kesurupan di sana kan agak lama, nggak ngelihat dia apa sih balik gitu. Nah kalau balik kan istilahnya udah nolongin, pasti bertanya lagi kan, ini nggak ada. Nah di situ langsung semuanya ngeh lagi bahwa kalau si yang tukang parkir kan bilang bahwa ada pernah keluarga yang pernah datang, tapi dia nggak balik lagi sampai kan ada beritanya dia keluarga itu meninggal atau apa gitu kan, hilang. Bisa jadi keluarga yang, nah kita juga berpikir bisa jadi gitu. Nah di situ mulai yang ngeri lagi, merinding lagi, dan semuanya ternyata keluarga itu ya bisa jadi itu, nggak tahu lah ya. Nah itu hari itu udah beres, nggak ada kesurupan lagi, tapi tetap kita ngerasa bahwa masih diganggu. Soalnya pas siangnya kan udah itu malam nginep, pas siangnya itu terjadi si cewek yang kesurupan itu, ini hari ke-6 kan. Pas hari ke-6 itu si cewek yang kesurupan itu dia keluar dari rumah dengan wajah yang pucat. Teman saya yang ngeliat. Jadi teman saya yang tadi yang padap-padap rumah. Jadi ada yang nginep di situ. Nah berdua ada yang lagi ya biasalah nongkrong gitu. Yang lainnya pada kerja. Kebetulan saya nggak ada. Nah teman saya cerita dia keluar dari rumah, dia jalan nggak tahu kemana tapi mukanya pucat. Nah di situ teman saya yang berdua tadi bingung, ini mau kemana? Terus si wajahnya juga pucat, takut ada apa-apa, tatapan kosong. Udah sempat dipanggil, Pit mau kemana? Gak ngejawab, lempeng kayak gitu, jalan aja lempeng. Nah karena merasa khawatir teman saya, mereka langsung turun dan nyusul. Nyusulin yang cewek itu. Muter-muter nggak ketemu di gang, nggak istilahnya mah, padahal kan si jaraknya itu nggak terlalu lama sama nggak terlalu jauh, tapi pas dicari atau dikejar sambil lari nggak ketemu udah di jalan raya. Nah, pas di jalan raya teman saya langsung istilahnya nempak lah, itu ke mana balik aja lo simpit. Nah Udit itu bilang, yang kesurupan itu bilang pada WD kali itu, wah awak yang waktu mimpi pengen pulang ke sini, mimpi. Nah pas siang hari pengen pulang ke sana, kan bingung. Ini pengen pulang ke sini, pengen pulang ke sana. Nah di situ pulang aja, udah pulang kita istilahnya mah apa sih ya, ngumpul lagi gimana caranya buat bisa ngusir ini. Setelah itu ya udahlah, besoknya kata teman saya, udah abah saya, jadi ada abahnya bisa katanya bisa nolongin. Terus dia juga curhat sama abahnya, terus sama abahnya juga disuruh datang ke rumahnya. Oke, besoknya kita datang aja ke rumahnya. Hari ketujuh itu kita datang ke rumahnya maghrib, karena ada waktunya maghrib, yaudah kita datangnya maghrib. Nah, kita ajak ke sana. Nah pas mau masuk ke rumahnya, si cewek yang kesurupan ini nggak mau masuk, dia ketakutan. Jadi raut wajah yang takut, terus dia bilang nggak mau masuk, terus aja kayak gitu sampai dia mau pergi gitu kan, tapi dipaksa sama teman-teman disuruh masuk. Akhirnya dia mau masuk aja, udah dalam. Nah
setelah di dalam itu langsung ngomong lah si abah ini tuh ngomong, nya pengen tahu diceritain ada apa. Saya ceritain dari awal sampai ke akhir. Langsung di situ dipanggil sama si cewek sama si abah tuh. Langsung nggak tahu di jampe apa. Langsung si abah itu bilang, emak mah mau sih mau wih di kaditu kamu ente sarang si neng ieu. Emak mah hoyong sarang si jadi neng ieu. si arwah yang di sana teh mau Pengen si cewek itu ke sana gitu, ikut kalau pengen saya pulang gitu. Setelah itu berdialog aja ya sama si abah itu berdialog udah pergi aja yang gitu. Nah, terus dipanggil satu-satu. Yang anehnya di sini pas saya dipanggil saya diterawang ya, nggak tahu terawang atau apalah, pokoknya punggung saya diusap. Tiba-tiba ada kakek yang masuk ke dia bilang anak-anak jam ngajak kelut abah sih ngajak kelut apa yang ngajak nantang lah. Ngapain nantang nantang abah. Di situ saya kaget, ini abahnya Perdi nggak ikut ke sana, terus nggak tahu kejadiannya waktu saya nantang pas kesurupan, tapi kenapa dia tahu saya nantang. Nah di situ saya mulai, awalnya itu saya berpikirnya mungkin itu bisa jadi rekayasa si abahnya atau gimana, tapi ini tahu padahal nggak ada dalam situasi itu, nggak ada si abahnya, nggak tahu ceritanya kayak gimana. Apa sih yang maksudnya cerita saya waktu nantang itu kan nggak diceritain, tapi kok ini si abah ini tahu. Nah di situ saya bingung. Ya udahlah, saya bilang ya ngapain ganggu teman-teman saya kalau misalkan apa sih saya nantang karena Anda mengganggu teman saya begitu teman saya. Terus sama teman-teman udah aja nah sama sunate sedang ditantang deh gitu. Udah sama saya saya minta maaf aja di situ, udah karena disuruh udah aja lah lupain udah gitu. Udah minta maaf udah. Terus si abahnya bilang sekali kayak mantong gitu deh, jadi sekali-kali lagi jangan kayak gitu. Udah pergi aja. Terus ada kejadian yang lucu di situ kan. Kejadian yang lucu itu pas teman saya adalah teman saya yang di Terawang juga. Nah yang ngikutin dia yang nggak tahu lah bilangnya ngikutin itu kodok ya. Jadi dia pas masuk si abahnya itu kayak kodok nggak ngomong nggak apa, roll gituan aja dia pergi. Siluman kodok. Kayaknya masih siluman kodok kan. Nah, ya. Setelah itu si abah Ferdi ya teman saya Ferdi, abah itu ngasih air ya sok minum ke sararea, dia suruh minum, semuanya suruh minum. Udah sama minum, saya juga minum aja. Nah setelah itu alhamdulillah setelah udah beres ke abahnya Ferdi itu sampai sekarang alhamdulillah nggak terjadi apa. Sampai situ itu terakhir ya, itu terakhir ya. Nah, saya baru pertama saya belum pernah pengalaman saya istilahnya mah lihat yang kesurupan. Kedua saya nggak percaya sama hal-hal yang kesurupan, kayak misalkan kan di video-video YouTube atau apa banyak yang kesurupan, itu acting, bisa jadi acting karena kan di balik apa sih kamera di depan kamera. Saya mikirnya itu acting, tapi ini di hadapan saya terus selama 7 hari, bukan 1 hari 2 hari atau bahkan bukan pas hari itu saja, tapi ini sampai 7 hari. Saya di situ ya bingung lah, teman-teman juga bingung, sampai alhamdulillahnya juga setelah kejadian hal seperti itu semuanya tobat. Nah sudah tobatnya sholat gitu, jadi rajin gitunya. Tapi yang kenapa lah hanya pas ada kejadian saja, ada kejadian baru ada kejadian baru tobat gitu. Jadi masalah awal mula kemunculan sosoknya atau arwah yang gaib itu mungkin dari kesalahan berbicara itu kelakuan. Nah mungkin sobat Remi atau yang di luar sana suka bermain seperti Kang Abi ke curug-curug atau ke gunung-gunung, misalkan jangan berbicara macam-macam ya. Ngaminya kayak kotor mah ulah kasar main aja bisa sih Kang Abi di datangan tuh. Lumayan seram guys di sana. Mungkin Kang Abi sekian ya, beres alhamdulillah. Dan sampai sekarang Kang Abi sehat bugar. Alhamdulillah. Nah mungkin sobat Remi jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga komen
ada apa yang kurang atau bisa mengirimkan cerita-cerita horornya bisa juga. Nah mungkin sekian, saya pamit undur diri. Jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.